Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sayyidin. Sekarang kita ngebahas yaitu tentang nasab, i'rab nasab ya. I'rab rafa itu udah kemarin di bagian yang keempat dan kelima. Nah, kemarin membahas i'rab nasab, yaitu ciri-ciri i'rab nasab itu ada 5. 1 fathah, 2 alif, 3 kasroh, 4 ya, kelima hadfun nun, membuang nun. Nah, kemarin contohnya di bagian ke-6 sudah dijelaskan contoh-contohnya. Nah, sekarang penjelasan terperincinya yaitu pertama fathah. Kita baca dulu kitabnya, kitab Jurumiyah ya. Yang mau nyoret silakan coret, yang tidak bisa nyoret simak, nanti kita terangkan pelan-pelan dengan terperinci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Fa ammal fathatu mangka anapun utawi fathah, fatakunu mangka ana ya fathah alamatan iku tetenger lin nasbi kedua i'rab nasab fi salasati mawadhi'a ing dalam telu pirang-pirang panggonan. Bil ismil mufrad siji ing dalam isim mufrad wa jam'it taksiri lan jamak taksir. Wal fi'lil mudhari'i lan fi'il mudhari'. Idza dakhala 'alaihi nasibun, idza dakhala taskalani manjing 'alaihi ing atase fi'il mudhari' nasibun apa kang nasobaken atau apa amil nawasib. Walam yatasilan nur ketemu bi akhirihi kelawan akhiri fi'il mudhari' syai'un apa swiji-wiji. Nah, sekarang kita mau bahas fathah dulu ya. Jadi i'rab nasab itu masuknya di fathah. Ciri-ciri i'rab nasab yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan ngebuang nun. Sekarang kita perinci fathah. Ciri-ciri nasab yaitu ada di fathah itu masuk di dalam 3 tempat atau 3 kalimat. Yang pertama yaitu di dalam isim mufrad. Yang kedua yaitu di jamak taksir. Yang ketiga yaitu di fi'il mudhari'. Masuknya di kalimat fi'il mudhari' apabila si fi'il mudhari' ini kemasukan amil nawasib, amil nasab. Dan akhir dari kalimat fi'il mudhari' ini tidak ketemu dengan sesuatu, yaitu tidak ketemu dengan nun jama' atau nun muannas gitu. Nah, sekarang kita contohkan kalimatnya. Pertama yaitu masuk di isim mufrad. Masuk di kalimat isim mufrad
Contohnya yaitu Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Nah, ini ciri-ciri i'rab nasab yaitu fathah. Fathah ini masuknya di 3 kalimat atau di 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari'. Contoh isim mufrad yaitu ra'aitu Zaidan. Ra'aitu saya sudah melihat Ki Zaid. Ra'aitu ini jadi fi'il fa'il. Zaidan jadi tingkah maf'ul, lagi tingkah nasab. Kan sekarang lagi ngebahas i'rab nasab. Nah, si Zaidan ini lagi tingkah nasab. Kenapa lagi tingkah nasab? Dari mana taunya? Karena ini si Zaidan jadi maf'ul. Setiap maf'ul itu harus dibaca nasab. Jadi maf'ul dari lafaz ra'aitu. Dari lafaz sini, ra'aitu. Nah, si Zaidan jadi tingkah nasab, i'rab nasabnya yaitu fathah. Ini nanti susunannya atau tarkibannya bahasa santrinya fathah dhohir. Nah, ini fathahnya. Ini adalah fathah dhohir. Kenapa disebut fathah dhohir? Karena harokatnya itu jelas kelihatan. Ya, disebut fathah dhohir karena harokat huruf dalnya si Zaidan ini itu harokatnya terlihat jelas. Jadi disebut fathah dhohir. Jadi nanti narkibnya atau susunannya Zaidan jadi maf'ulnya harus nasab, alamat nasabnya atau ciri-ciri nasabnya yaitu fathah dhohir. Ya. Nah, terus yaitu i'rab nasab masuk di kalimat jamak taksir. Contoh dari jamak taksir adalah ra'aitu rijal. Ini adalah contoh dari jamak taksir. Kalimah jamak taksirnya mana? Ya, tadi isim mufrad itu ini adalah Zaidan, ini kalimah isim mufradnya ya. Nah, sekarang ar-rijala jamak taksir. Contohnya ra'aitu rijala. Saya sudah melihat beberapa orang laki-laki. Di sini ar-rijala ini lagi tingkah nasab. Kenapa tingkah nasab? Gimana taunya dia tingkah nasab? Yaitu dia jadi maf'ul dari lafaz ra'aitu seperti di atas. Ini adalah lagi tingkah nasab. Jadi harus dibaca
fathah dhahir. Tadi itu yaitu kalau kenapa fathah dhahir, karena dia harokatnya atau jabar jernya harokatnya terlihat jelas, yaitu harokat lamnya, la ini. Jadi ro'a itu jadi fi'il fa'il, ar-rijala jadi maf'ulnya, kudu nasob, harus nasob, alamat nasobnya, ciri-ciri nasobnya fathah dhahir. Sama seperti isim mufrad yang di atas ya. Ini adalah kalimat rijalanya, kalimat jamak taksir. Jamak itu banyak ya. Kemarin sudah diterangkan definisi jamak taksir. Itu jamak taksir ma taghayyara an bina'in mufradihi. Ma taghayyara an bina'i mufradihi, yaitu kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya. Ini adalah jamaknya. Mufradnya yaitu rajulun. Ini adalah mufradnya. Kalau ini adalah jamaknya. Ya. Terus yaitu kalimat i'rab, yaitu terus i'rab nasab, ciri-ciri i'rab nasab di fathah adalah masuk di kalimat fi'il mudhari. Nahu contohnya yaitu lan adriba. Nah ini adalah adriba, ini adalah kalimat fi'il mudhari. Kalimat fi'il mudhari yang kemasukan tadi kan di kitabnya yaitu idza dakhala alaihi nasibun, apabila kemasukan amil nawasib atau amil nasab. Si fi'il mudhari ini kemasukan amil nasab. Mana amil nasabnya? Yaitu ini huruf lan. Ini adalah amil nasab. Ini amil nasabnya. Huruf-huruf amil nasab yang bisa menasabkan kalimat fi'il mudhari. Nah, ini dibacanya yaitu kan ini lagi ngebahas fathah. Ini dibacanya fathah. Susunannya nantinya yaitu adriba kalimat fi'il mudhari kudu nasab, alamat nasabnya fathah karena kemasukan amil nawasib, amil nasab yaitu huruf lam. Ini kalimat fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'. Ini harokatnya harus nasab atau fathah. Nah, itu adalah contoh-contoh i'rab nasab yang ciri-cirinya yaitu fathah dhahir. Jadi fathah dhahir itu dia terlihat jelas harokatnya. Terus yaitu i'rab nasab, ciri-cirinya ada 5. Yang kedua yaitu alif. Wa amal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asmail khamsati.
kita artikan dulu. Wa amal alifu lan anapun utawi alif fatakunu mangka iku ana ya alif alamatan itu iku jadi tetenger lin nasbi kedua i'rab nasab fil asmail khamsati ing dalem pirang-pirang isim kang 5. Nahu itu iku sumpamane lafad ra'aitu abaka wa akhaka. Ra'aitu saya wis ningali isun abaka ing bapu sire wa akhaka lan dulur sire. Wa ma asbaha dalika lan barang kang nyerupani ya ma dalika ing mengkono-mengkono kang den sebut atau mengkono-mengkono abaka wa akhaka. Nah, sekarang itu contoh i'rab nasab di yang memakai ciri-cirinya yang memakai alif ya. I'rab nasab yang ciri-cirinya memakai alif itu masuk di satu kalimat doang, yaitu di asmaul khamsah. Itu di asmaul khamsah. Contohnya yaitu ra'aitu abaka. Ini adalah i'rab nasab ciri-cirinya dengan alif. Nah, di sini i'rab nasabnya dengan alif yaitu lafadz abaka. Lafadz abaka ini adalah yaitu asmaul khamsah. Cirinya yaitu dengan alif. Dengan alif yaitu yang dinempel dengan huruf ba. Jadi kenapa dengan alif? Karena ini lagi tingkah nasab. Di asmaul khamsah itu nasabnya dengan fathah, nasabnya dengan alif gitu. Asmaul khamsah itu nasabnya dengan alif, dhammahnya dengan wawu, kasrohnya dengan iya. Jadi di sini si abaka atau asmaul khamsah ini lagi tingkah nasab. Kenapa? Dari mana taunya lagi tingkah nasab? Ini abaka adalah jadi maf'ul. Jadi maf'ul dari lafadz ra'aitu. Setiap maf'ul harus dibaca nasab. Nanti susunannya atau tarkibannya abaka, aba jadi maf'ulnya aku harus nasab, alamat nasabnya atau ciri-ciri nasabnya yaitu alif. Gegenten jadi pengganti dari fathah sebab kalimah asmaul khamsah tuh ya. Itu adalah cirinya. Jika kalian bingung dia lagi tingkah apa-apanya, kalian tinggal lihat kalimat yang sebelumnya lafadz abaka. Sesudahnya lah, sebelumnya ya. Nih. Itu lafadz ra'aitu. Ya, ra'aitu kan saya sudah melihat bapak kamu. Si ra'aitunya ini jadi jadi fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Terus si abakanya jadi maf'ulnya. Setiap maf'ul jadi
Setiap maf'ul kudu nasab, harus nasab. Jadi maf'ulnya ra'aitu. Tuh. Terus yaitu alamat nasab, ciri-ciri nasab itu dengan kasroh. Yang ketiga yaitu dengan kasroh. Baca dulu kitabnya. Wa ammal kasrotu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il mu'annatsis salimi. Wa amal kasratu lan anapun utawi kasroh fatakunu mangka ana ieu kasroh alamatan itu jadi ciri. Alamatan itu jadi tetenger lin nasbi kedue i'rab nasab fi jam'il mu'annatsis salimi ing dalem jama mu'annas salim. Jadi yang ketiga ciri i'rab nasab yaitu di kasroh. Kasroh, ciri-ciri kasroh itu ciri-cirinya ada di kalimah jamak mu'annas salim. Jadi ciri-ciri i'rab nasab ada 5, 1 fathah, 2 alif, ketiga kasroh, keempat wa, ya, 5 ngebuang nun. Sekarang kasroh. Nah, kasroh ini jadi ciri-ciri i'rab nasab adanya di dalam kalimah jamak mu'annas salim doang. Kasroh masuknya di dalam kalimah jamak mu'annas salim. Contohnya yaitu khalaqallahu samawati. Khalaqallahu samawati. Nah, ini adalah contoh i'rab nasab dan ciri-ciri i'rab nasab dengan kasroh. Contohnya yaitu khalaqallahu samawati. Allah sudah menjadikan beberapa langit. Nah, ini lafadz as-samawati adalah kalimah jamak mu'annas salim. Ciri-cirinya, ciri-ciri nasabnya yaitu dengan kasroh. Tingkahnya atau dia lagi tingkahnya dia tingkah nasab. Jadi tingkahnya yaitu nasab. Nah, di sini lafadz as-samawati adalah kalimah jamak mu'annas salim. Kalimah jamak mu'annas salim yaitu waktu tingkah nasabnya itu harus dibaca kasroh. Kenapa tahu dia tingkah nasab? Karena si as-samawati ini jadi maf'ul dari Allahu
atau jadi maf'ul dari khalaqallahu. Khalaqa jadi fi'il pekerjaan, Allahu jadi fa'il yang mengerjakan. As-samawati itu yang dikerjakannya, jadi maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Pekerjaannya, orang yang mengerjakannya, samawati yang dikerjakannya. Di as-samawati jadi maf'ul. Setiap maf'ul itu harus dibaca nasab. Nah, ini jama' mu'annas salim harus, jadi tarkibannya as-samawati jadi maf'ulnya harus nasab. Ciri-ciri nasabnya yaitu kasroh, pengganti dari fathah, sebab kalimah jamak mu'annas salim. Itu adalah ciri-ciri nasab. Ciri-ciri nasab memakai kasroh ya. Ciri-ciri i'rab nasab memakai kasroh, yaitu ini. Jadi harokat huruf taknya ini harus dibaca kasroh. Tapi dia ini tingkahnya lagi tingkah nasab. Itu sebenarnya ini lagi tingkah nasab, tingkah fathah. Nah, terus yaitu ciri i'rab nasab yang keempat adalah wal ya'u. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linasbi fit tasniyati wa jam'i wal jam'i. Wa ammal ya'u lan anapun utawi iya fatakunu mangkeiku ana iya alamatan iku jadi ceciri tetenger linasbi kedua nasab i'rab nasab fit tasniyati ing dalem isim tasniyah wal jam'i lan jama'. Jadi ciri i'rab nasab yang keempat adalah memakai huruf iya. Huruf iya, ciri i'rab nasab memakai huruf iya itu masuknya di kalimat isim tasniyah dan jamak. Contohnya yaitu ini adalah contoh tasniyah. Contohnya yaitu nahu ra'aitu zaidaini. Ini adalah ciri i'rab nasab yang memakai iya. Contohnya ra'aitu zaidaini.
Ra'aitu ini adalah kalimat fi'il fa'il. Ro'a jadi fi'ilnya, tu jadi fa'ilnya. Ro'a pekerjaannya, tu itu orang yang mengerjakannya, fa'ilnya. Zaidaini itu orang yang dikerjakannya, jadi maf'ul. Nah, si lafadz zaidaini ini adalah lagi tingkah nasab. Tingkah nasabnya yaitu dia jadi maf'ul. Jadi maf'ul dari lafadz ra'aitu. Nah, tingkah nasabnya dia itu memakai huruf iya. Ini adalah tingkah nasabnya. Jadi bukan dengan jer ya, bukan dengan kasroh nunnya ini, bukan. Tapi ini kalau nun itu wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Di tarkibannya yaitu nanti zaidah ini jadi maf'ulnya kudu harus nasab. Ciri-ciri nasabnya adalah iya, karena pengganti dari fathah, sebab kalimah isim tasniyah wa nunu iwadun. Nah, nunnya ini wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi gitu. Jadi nunnya ini adalah pengganti tanwin dari kalimat mufradnya gitu. Jadi yang dilihat yaitu huruf iya-nya. Kalau mufradnya kan zaidan, zaidan. Nah, ini tasniyahnya. Ini adalah tasniyahnya. Tasniyah itu menunjukkan dua orang. Ro'a itu zaidah ini saya sudah melihat dua kijaid. Sama seperti usolli fardhu subhi rakaataini. Nah, itu dua rakaat. Nah, itu namanya isim tasniyah, menunjukkan dua. Dan di sini zaidah ini jadi lagi tingkah nasab karena jadi maf'ul dari lafadz ra'aitu. Nah, terus masuk di kalimat jamak. Itu jamak mudzakkar salim. Contohnya yaitu ini tinggal tambahin saja di sini aja biar jelas. Ini masuk di jamak ra'aitu zaidin. Nah, kalau yang di ini adalah tasniyah, kalau yang ini adalah jamak. Ini sama tingkahnya lagi nasab. Ciri-ciri nasabnya yaitu huruf iya. Sebab pengganti dari fathah, sebab kalimah jamak mudzakkar salim. Nun wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Nun itu adalah pengganti dari tanwin kalimah isim mufradnya. Perbedaannya zaidina sama zaidah ini yaitu dari huruf dalnya. Kalau tasniyah itu sebelum huruf iya-nya itu huruf dal itu harus dibaca fathah. Itu tasniyah.
Nah, kalau jama itu huruf sebelum dalnya yaitu harus dibaca kasroh. Dan huruf nunnya dikebalikannya ya. Kalau tasniah itu sebelum huruf iya-nya harus dibaca fathah dan sesudah huruf iya-nya harus dibaca kasroh. Itu tasniah. Kalau jama sebelum huruf iya-nya itu dibaca kasroh dan sesudah huruf iya-nya itu dibaca fathah. Nah, itu jamak. Itu bedanya Zaidaini sama Zaidina. Terus yaitu ngebuang nasab, ngebuang nun gitu. Ciri i'rab nasab yaitu selanjutnya dengan yang kelima yaitu dengan membuang huruf nun. Wa amal hadfun nuni lan anapun utawi nun fayakunu mangka ana ieu nun alamatan iku jadi ceciri lin nasbi kedue i'rab nasab fil af'alil khamsati ing dalam pirang-pirang fi'il kang 5 allati rafuha kang utawi rofane af'alul khamsah bisubutin nun iku kelawan tetep nun. Nah, alif kasroh ya. Nah, sekarang yaitu yang terakhir, yang kelima yaitu hadfun nun. Masuknya di kalimat af'alul khamsah. Contohnya nahu lan yaf'ala. Atau lan taf'ala dan seterusnya. Yang namanya af'alul khamsah itu kemarin sudah dibahas ya, pertama. Nah, ini ciri nasab. Ciri nasab yaitu ciri-cirinya yang kelima yaitu dengan membuang huruf nun. Nah, ini adalah contoh yang ngebuang huruf nun, yaitu ini adalah kalimatnya kalimat fi'il mudhari'. Dia kemasukan amil nasab, itu ini huruf lan. Sebelum kemasukan amil nasab yaitu lafadznya ya alani. Nah, terus kemasukan amil nasab yaitu huruf lan. Nah, si nun ininya itu dibuang. Jadinya lan yaf'ala. Dan seterusnya taf'alan, taf'ala,
lan taf'alu, lan yaf'alu. Ini adalah kalimat af'alul khamsah ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'ilna. Nah, ini kalimat fi'il mudhari, fi'il mudhari. Af'alul khamsah, iya sih fi'il mudhari. Ini adalah kalimat af'alul khamsah. Kalimat ini kalimat af'alul khamsah yang belum kemasukan amil nasab. Nah, jika kemasukan amil nasab nanti seperti ini. Ini yang sudah kemasukan amil nasab. Itu jadi lan yaf'ala, lan taf'ala. Dan seterusnya, yaitu huruf-huruf nun ininya dibuang jika kemasukan amil nasab. Ini adalah amil nasabnya. Ya, ini adalah amil nasab. Semoga kalian bisa memahaminya. Insyaallah kalau kita pahami, diulang-ulang, arti paham sendiri. Mungkin segitu saja pengajian atau belajar ilmu nahunya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa, jika kalian ingin bersedekah, itu dengan cara klik pencet tombol subscribe dan like-nya. Mungkin segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Di sini juga saya masih belajar ya. Ada kata-kata yang salah dan keterangan yang salah, mohon dikoreksi. Dan jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar ya. Itu saja dari saya. Wallahu a'lamu bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.